Halo, selamat datang kembali di channel Kalestiara The Plus. Kali ini kami kembali melanjutkan menceritakan serial Simbi House. Hari dan teman-temannya mendapatkan masalah di sekolah, yang dimana salah satu murid mendapatkan pesan terkutuk. Kira-kira bagaimana cara Hari dan teman-temannya mengatasi hal tersebut? Baiklah, langsung saja. Berikut alur cerita dari serial Simbi House Season 4 di episode 4. Di tengah malam ada anak laki-laki yang sendiri di dalam kamar, sedang mengirim pesan kepada bot chat dengan profil wajah Thomas. Duduk menghadap meja belajar, hanya menggunakan lampu belajar sebagai penerang. Terlihat dia sedang membicarakan Kang Ji-hoon, salah satu orang yang dia benci. Kemudian profil wajah bot itu tiba-tiba berubah, matanya mengeluarkan cahaya merah dan seketika muncul sesosok bayangan hitam dari dalam ponselnya. Anak laki-laki itu berteriak dan menghilang seketika. Keesokan paginya, Hari dan Duri sedang belajar keluar dari gedung apartemen mereka. Hari berjalan sambil mencari stikernya. Kang Lim yang sadari tadi menunggu Hari, berusaha untuk berangkat bareng dengan Hari, sampai meledek kakaknya yang tersipu malu. Saat Duri dan Hari saling meledek satu sama lain, Kang Lim melihat sesosok pria berjubah hitam di atas atap apartemen mereka. Tetapi dia tak memberitahukan Hari dan Duri mengenai pria tersebut. Sesampainya di sekolah, Pak Guru memberikan pelajaran mengenai kata baik dan kata buruk yang ditaruh dalam dua pot berisi jenis tanaman yang sama. Dan kemudian saat menyuruh salah satu murid untuk mengurus kedua tanaman itu, Yunju pun mengangkat tangan untuk mengurus tanaman itu, tetapi Parsu dan Choi Kyu-yung malah meledek dengan mengatakan bahwa Yuju caper dan selalu ingin jadi pusat perhatian. Mendengar ledekan itu, Yuju menatap mereka dengan kesal. Saat proses belajar tengah usai, Hunyu dan Hari sibuk membersihkan kelas dan berkompetisi siapa di antara mereka yang paling bersih. Sementara itu, Huju tengah berjalan sambil memegang kedua pot berisikan tanaman. Parsu dan Choi Kyu-yung tengah memperebutkan video game yang mereka mainkan. Saat tengah memperebutkan video game tadi, mereka tidak sengaja menabrak Huju hingga salah satu pot di tangannya pecah. Mereka bertiga shock dan saat Pak Guru datang, mereka memperdebatkan siapa yang salah di antara mereka. Saat Huju bahwa Parsu dan Choi Kyu-yung yang salah karena menabraknya. Sementara Parsu Chan berdalih dengan bilang dia dan Choi Kyu-yung baru saja datang ke tempat itu. Lalu mereka berdua menyalahkan Hunju yang tidak becus membawakan pot itu. Pak Guru pun menghentikan perdebatan itu karena tidak ada bukti yang membenarkan perkataan mereka bertiga. Lalu siapa yang akan membersihkan ini? Tanya Pak Guru. Dengan kompak, Parsu Chan dan Choi Kyu-yung pun mengangkat tangan dan membersihkan pot tersebut, agar Pak Guru terkesan kepada mereka berdua. Melihat hal itu, Huju merasa kesal dibuatnya. Sementara mereka berdua malah meledek Huju. Gaen yang sedang membersihkan jendela kelasnya hanya bisa terperangga melihat Yunju. Pada malam harinya, Yunju mencurahkan kekesalan kepada Parsu dan Choi Kyu-yung ke dalam diarinya. Kemudian ia mendapatkan pop-up notifikasi dari bot chat yang berisikan, "Ada apa yang kau ingin katakan? Aku akan mendengarkannya." Setelah menanyakan bot chat itu, Huju pun menceritakan kejadian menyebalkan yang disebabkan Parsu Chan dan Choi Kyu-yung kepada bot chat itu. Saking kesalnya, Hunju sampai berharap mereka berdua tersingkir. Kemudian bot chat itu pun berjanji untuk mengabulkannya. Karena berpikir ini hanya bot chat, Hunju pun mengiyakan bot chat itu untuk menyingkirkan Parsu dan Choi Kyu-yung. Keesokan harinya, Parsu Chan tidak masuk ke kelas. Hunju pun mengucapkan terima kasih kepada bot chat, tetapi beberapa saat kemudian murid sekelas mereka menanyakan kabar Parsu Chan kepada Choi Kyu-yung. Dia tidak sakit, mungkin sekarang sedang bolos sekolah, ujar Choi Kyu-yung. Berasa bingung, Huju mempertanyakan apakah ini sebuah kebetulan atau apa.
Dia pun pergi keluar kelas sambil memegang HP dan kemudian menabrak Gaen dan HP-nya pun terjatuh. Saat Gaen berusaha mengambil HP itu, dengan cepat Yunju mengambil sebelum Gaen melihat room chat-nya dengan bot chat itu lalu pergi. Saat pulang sekolah, Hari, Duri, dan Kangling, Gaen, dan Hunyu pulang bersama. Hari yang mempunyai 2 stiker memamerkan kepada mereka. Saat Hunyu yang merasa jengkel mengambil 1 stiker dari dahi Hari. Kangling kembali melihat pria yang berjubah hitam dengan lambang bunga ungu di bajunya. Dan kemudian mengingat perkataan Junghee mengenai pria itu. Kemudian pria berjubah hitam itu lari. Kangling pun ikut lari mengejar Hari karena khawatir dengan Hari, tetapi Hari baik-baik saja dan masih sibuk berkelahi dengan Hunyu. Malam harinya, saat Choi Kuyung berjalan sendiri menuju rumah, ada seseorang yang memanggil namanya. Kemudian sesosok bayangan hitam itu muncul dari trotoar. Choi Kuyung yang ketakutan berteriak hingga kaca lampu jalan pecah, kemudian dia menghilang. Keesokan harinya, Hari menghampiri Kanglim yang sedang berjalan sendiri, lalu meminta maaf atas keterlambatannya. Sikap dingin Kanglim membuat Hari bertanya-tanya, adakah sesuatu yang terjadi padamu? Kanglim yang melihat pria berjubah hitam itu hanya meminta maaf dan menyuruh Hari untuk pergi ke sekolah terlebih dahulu dan berjanji akan memberitahukan Hari apa yang sebenarnya terjadi. Kanglim pun mengejar pria berjubah hitam itu dan menghentikannya. "Mengapa kau terus mengikuti kami?" ujar Kanglim. Tanpa mengeluarkan 1 patah 2 patah kata pun, pria itu menyerang Kanglim dan mereka pun berseteru. Sementara itu di sekolah Pak Guru mengatakan bahwa Choi Kuyung sakit dan tidak masuk kelas. Yunju pun terkejut saat mendengar itu. Tiba-tiba Hari masuk ke kelas dengan wajah yang murung. "Kenapa kamu datang terlambat?" tanya Hunyu. Sikap Hari yang tidak biasa membuat Hunyu dan Gaen bertanya-tanya. Hari pun mendatangi Hunyu bermaksud untuk mengembalikan stikernya. Gaen yang melihat Hunyu terus memegang HP, merasa ada yang aneh dengan Yunju. Yunju yang merasa cemas terus memikirkan hal-hal yang tidak beres pada bot chat itu. Lalu menanyakan Choi Kuyung ke bot chat itu. Tetapi bot chat itu justru tersetting ke pengaturan semula. Kanglim yang masih sibuk bertarung dengan pria berjubah hitam, tak sengaja memecahkan pedang miliknya, membuatnya dalam keadaan tersedak dan kemudian pria berjubah tersebut pergi setelah mengalahkan Kanglim. Yunju yang masih merasa cemas mengenai Choi Kuyung dan Parsu mendengar Pak Guru memanggilnya keluar kelas. Saat berjalan di lorong sekolah yang sepi, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dan tanpa sadar, Yunju akan jatuh dari tangga. Tetapi syukurlah Gaen menyelamatkannya. Yunju sempat melihat sesosok bayangan hitam yang hampir saja membuatnya terjatuh dari tangga, hingga membuatnya tidak menggubris pertanyaan Gaen dan pergi begitu saja. Hunyu dan Hari pun mengambil Gaen dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Gaen mengatakan bahwa ada yang aneh dengan Hunyu yang sadari tadi hanya main HP dan terlihat cemas. Berbicara soal HP, Hunyu menyinggung soal bot chat pengabul permintaan dan memperlihatkan beritanya di internet. Mendengar soal bot chat itu, Gaen yang sempat melihat room chat Yunju juga ada hubungan dengan bot chat itu. Kemudian terdengar orang yang jatuh dari kursi. Hunyu berusaha membantunya, tetapi ia justru menyalakan bot chat itu. Saat kembali ke kelas, seluruh murid sedang tertunduk dan menatap layar HP. Rupanya mereka menggunakan bot chat pengabul permintaan itu. Dan salah satu dari mereka membicarakan Hunju dalam percakapannya. Saat menyadari bahwa Choi Kuyung dan Parsu sakit akibat permintaannya, Yunju merasa tak tahu apa yang dia lakukan dan mulai bertanya-tanya mengenai bot chat itu dan berusaha menghapusnya. Tetapi saat akan menghapusnya, dia mendapatkan notif dari bot chat tersebut yang menyampaikan pesan beberapa orang di kelasnya yang menginginkan Hunju menghilang. Setelah mendengarkannya hasutan dari bot chat, Yunju akhirnya terus bermain-main dengan bot chat itu. Saat tengah cemas memikirkan bot chat itu, tiba-tiba Gaen membuyarkan pikirannya. Lalu Gaen menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tetapi Hunyu justru mengelak dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Setelah berdebat dengan Gaen, Yunju pun pergi dan mengerutu tantangan lalu minta bot chat untuk membuat nasib Gaen sama seperti nasib Choi Kuyung dan Parsu. Saat masuk ke kelas dan hendak duduk, kursi yang biasa dipakai Yunju secara misterius patahkan kakinya sebelum ia duduk. Lalu Hunju menatap teman sekelasnya, tetapi mereka terus berkutat pada HP mereka masing-masing. Yunju pun khawatir permintaan mereka untuk menghilangkan Yunju akan terkabul. Kemudian Pak Guru pun datang untuk mengisi jam berikutnya.
Baik anak-anak, hari ini ada ulangan harian, maka dari itu tolong simpan HP kalian di Hyunjo, ucap Pak Guru. Mendengar ucapan Pak Guru, Hyunjo berusaha menggunakan kesempatan ini untuk menghapus bot chat tersebut dari HP masing-masing murid. Saat semua murid telah menaruh HP-nya di dalam tas, bukannya membawa HP tersebut ke ruang guru, Hyunjo justru membawanya ke atas dan berusaha menjalankan rencananya. Para murid pun mengejar dan berusaha untuk mengambil tas yang berisikan HP mereka dari Hyunjo. Saat tengah berebut tas tersebut, jatuh dan terbuka hingga HP mereka berserakan. Dan kemudian muncullah sesosok bayang hitam dari HP mereka masing-masing. Makhluk itu keluar dan berterima kasih kepada Hyunjo. Terima kasih, berkat dirimu aku jadi bisa makan enak. Saat anak-anak itu dimakan oleh makhluk itu, Hari, Hyunjo dan Gaeun pun datang. Makanan penutup datang, ujar makhluk hitam itu. Dia berusaha memakan Gaeun untuk mengabulkan permintaan Hyunjo. Kemudian Hari membagi Gembi untuk menolong Gaeun. Gembi pun menggunakan kekuatannya untuk membuat makhluk hitam itu tak bisa bergerak. Saat Hari menyuruh Gaeun untuk lari, Gaeun justru ingin menyelamatkan teman-temannya sekelasnya terlebih dahulu. Kemudian Hyunjo pun membantunya. Saat berhasil mengeluarkan Hyunjo, makhluk hitam itu berhasil lepas dari kekuatan Gembi. Kemudian Hari pun mengeluarkan hantu leher ular untuk mengalahkan makhluk hitam tersebut. Lahir dari kebencian orang-orang menjadikan makhluk hitam itu terlalu kuat untuk digalakkan. Saat Hyunjo berusaha untuk menghentikan makhluk itu, tidak bisa membatalkan permintaanmu saat kau memulainya. Aku hanya ingin mengabulkan permintaanmu, ujar makhluk itu. Kemudian Hyunjo pun menggunakan bocil itu untuk menghilangkan makhluk hitam itu. Sekarang aku ingin kau menghilangkan, dan kemudian makhluk itu pun berteriak dan menghilang. Setelah semuanya, Hyunjo pun meminta maaf dan Gaeun pun memaafkannya. Sementara itu, pria berjubah hitam bertemu dengan ketuanya. Terus awasi anak itu, ucap ketua jubah hitam itu lalu menghilang. Caranya menghilang sama persis dengan cara makhluk hitam tadi menghilang. Itulah pembahasan alur cerita Simbi House Season 4 di episode 4. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.